Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bertemu lagi dalam koneksi antar materi budaya positif modul 1.4 A8. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya ibu fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya pengajar praktik Ibu Erma Suryani. Keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, serta modul 1.3 visi guru penggerak, dan yang terakhir modul 1.4 budaya positif. Tujuan akhir, seperti yang kita tahu pada modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Filosofi ini merupakan akar atau pondasi yang harus dipahami dan dikuatkan untuk seluruh guru agar tujuan pendidikan mewujudkan profil pelajar Pancasila dapat kita wujudkan. Sebagai seorang guru, kita harus mampu memahami dan menjalankan berbagai nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak diharapkan mampu menjalankan nilai dan perannya secara maksimal agar bisa mencapai tujuan akhir pendidikan yang maksimal juga. Itu kita pelajari di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Karena itu, untuk mewujudkan tujuan tersebut, seorang guru penggerak harus mempunyai visi seperti pada modul 1.3 visi guru penggerak. Setelah disusunnya visi, kita harus berusaha semaksimal mungkin mewujudkan visi tersebut. Visi akan terwujud jika dimulai dengan terbentuknya budaya positif di sekolah seperti yang kita pelajari pada modul 1.4 budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, seorang guru harus memahami terlebih dahulu mengenai konsep dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan konsekuensi, posisi kontrol, maupun segitiga restitusi. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan berpusat kepada peserta didik atau murid. Semua anak, semua murid, semua siswa kita adalah anak yang istimewa. Mereka memiliki bakat dan minat masing-masing. Pendidikan itu menuntun anak sesuai dengan kodrat keadaan, baik dari kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang guru penggerak harus memiliki nilai dan perannya agar dapat menuntun tumbuh kembangnya murid melalui pembelajaran yang berpusat kepada murid. Nilai guru penggerak diantaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Sedangkan peran sebagai seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta dapat menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Untuk mencapai sebuah visi diperlukan adanya perubahan untuk mencapainya. Visi dapat terwujud jika terjalin kerjasama dan kolaborasi dari warga sekolah. Karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah yang konkret dengan mempergunakan metode inquiry apresiatif dan mempergunakan tahapan kanvas bagja, di mana tahapan kanvas bagja adalah membuat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Budaya positif dari penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang lebih kita kenal dengan nama budaya positif. Budaya positif yang tercipta menimbulkan rasa nyaman dan aman dalam proses pembelajaran. Selain itu, budaya positif dapat mendorong peserta didik untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga peserta didik mampu untuk lebih mandiri serta bertanggung jawab. Pemahaman atas materi modul 1.4 mengenai budaya positif.
Yang pertama, sejauh mana pemahaman tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah pendidikan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, di mana disiplin dalam diri ini memiliki motivasi internal sehingga seseorang mampu menggali potensi diri untuk dunia berkualitasnya. Kemudian nilai kebajikan dan keyakinan kelas mengacu pada nilai-nilai dan prinsip yang dianut seseorang. Nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati bersama agar terciptanya lingkungan yang positif. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol adalah bagian dari disiplin yang dapat menuntun murid, di mana 5 posisi kontrol itu adalah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang paling ideal adalah sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar kita, 1. Bertahan hidup, 2. Kasih sayang dan rasa diterima, 3. Penguasaan, 4. Kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi dari cara berpikir dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir untuk menciptakan dan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, dan harus melibatkan peserta didik saya agar impian mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang sudah diyakini bersama. Selama ini saya berada pada posisi kontrol sebagai penghukum ataupun sebagai pembuat rasa bersalah. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya salah. Posisi saya kurang tepat mewujudkan kedisiplinan, sehingga saya perlu merubah diri, menerapkan posisi kontrol saya sebagai manajer, dan menjalankan segitiga restitusi sehingga hadir motivasi intrinsik dari diri peserta didik. Pengalaman seperti apa yang pernah dialami terkait penerapan konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman yang pernah saya alami dalam menerapkan modul budaya positif adalah kebiasaan peserta didik saya yang terbiasa dihukum dan dibuat merasa bersalah. Hal ini sangat bersimpangan ketika saya mencoba untuk memposisikan diri saya sebagai seorang manajer dan ingin menerapkan segitiga restitusi pada mereka. Sehingga kemudian saya berpikir untuk melakukan pendekatan dan juga pengimbasan materi budaya positif ini kepada rekan sejawat saya, agar kami dapat bersama-sama memposisikan diri kami sebagai seorang manajer. Bagaimana perasaan ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika itu saya alami adalah keinginan yang kuat untuk bersama-sama rekan sejawat saya memposisikan diri sebagai seorang manajer dan menjalankan segitiga restitusi bersama agar kami dapat menyelesaikan segala permasalahan peserta didik serta dapat memberikan peserta didik kesempatan untuk bertanggung jawab atas perilakunya sendiri serta memberikan dukungan kepada mereka untuk dapat menemukan solusi dari semua permasalahannya.
Saya sangat merasa tertantang untuk merencanakan, menyusun strategi agar dapat mensosialisasikan konsep budaya positif ini kepada rekan sejawat saya, sehingga saya bersama rekan-rekan sejawat saya dapat berkolaborasi dan bekerja sama menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Terkait pengalaman terkait penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal baik yang sudah ada di kelas dan lingkungan sekolah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, serta keyakinan kelas yang diyakini bersama berpihak kepada peserta didik. Yang sangat perlu diperbaiki adalah cara kami dalam memposisikan diri sebagai seorang manajer, bukan sebagai seorang penghukum ataupun pembuat rasa bersalah yang selama ini kami terapkan. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering dipakai dan bagaimanakah perasaan pada saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang dipakai dan bagaimana perasaan sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Saat itu yang saya pikir yang saya lakukan sudah benar, meskipun terkadang hasil yang saya inginkan dari peserta didik saya itu tidak memuaskan. Tetapi setelah saya mempelajari modul ini dan saya mencoba memposisikan diri saya sebagai seorang manajer serta menerapkan segitiga restitusi, perasaan saya ketika itu sudah menerapkan semua. Saya sangat merasa bangga dengan peserta didik saya yang mampu melihat kesalahannya sendiri, mencari solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Peserta didik saya menjadi lebih mandiri serta bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana yang dipraktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Secara tidak sadar, sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tentu saja tidak secara utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan baru sampai tahap menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Saya tidak pernah sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena saya selama ini terbiasa meminta peserta didik saya memperbaiki kesalahan berdasarkan cara saya, bukan dengan mendengar pendapat ataupun cara peserta didik saya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul, adakah hal baik yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Menurut saya, hal yang penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik dari semua warga sekolah, serta perlu adanya sarana dan prasarana sekolah yang mendukung. Kerjasama dan kolaborasi yang baik semua warga sekolah sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan budaya positif yang diinginkan baik di kelas maupun di sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah mendukung agar dapat mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menunjang proses pembelajaran menyenangkan serta berpihak kepada murid. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Judul modul Budaya Positif Daur Ulang Sampah sebagai Budaya Positif Cinta Lingkungan. Latar belakang saat ini kondisi di sekitar lingkungan sekolah semakin memprihatinkan. Kesadaran kebersihan lingkungan masih sangat rendah, sikap peduli lingkungan, sikap yang perlu ditingkatkan sejak dini. Kurangnya pemanfaatan sampah menjadikan sampah semakin bertumpuk, dan dengan bimbingan guru dimulailah keyakinan kelas akan kebersihan agar dapat belajar dengan lebih nyaman. Tujuannya menumbuhkan rasa tanggung jawab pada lingkungan, memperkenalkan cara mendaur ulang sampah pada peserta didik, dan membentuk karakter peserta didik melalui kesepakatan kelas. Tolak ukurnya, peserta didik lebih bertanggung jawab pada lingkungan, tercipta kelas dan lingkungan bersih serta nyaman, dan tercipta budaya positif di kelas dan di sekolah. Lini masa yang akan dilakukan adalah membuat rencana aksi nyata, mensosialisasikan rencana aksi nyata pada warga sekolah, membuat kesepakatan kelas, melaksanakan aksi nyata, refleksi kegiatan aksi nyata.
Dukungan yang dibutuhkan, kerjasama dan kolaborasi semua warga sekolah, sarana dan prasarana sekolah, serta kerjasama dan kolaborasi dengan lingkungan di sekitar sekolah saya. Demikianlah koneksi antar materi saya di modul 1.4 Budaya Positif. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.